30 dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis dari Universitas Besoa. Pada video kali ini, saya akan membahas secara singkat tentang apa itu pertanian dan mengapa pertanian sangat penting bagi kehidupan manusia. Pertanian adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya alam hayati untuk menghasilkan komoditas tanaman dan ternak demi memenuhi kebutuhan manusia yang mencakup berbagai sistem seperti pertanian subsisten, komersial, dan modern seperti pertanian presisi dan berkelanjutan. Pertanian modern semakin menekankan praktik berkelanjutan yang ramah lingkungan, menjaga kualitas tanah dan air, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Secara umum, pertanian adalah kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya alam, terutama tanah air dan makhluk hidup, untuk menghasilkan bahan pangan dan kebutuhan lainnya. Jadi, pertanian tidak hanya berarti menanam padi di sawah, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan seperti berkebun, beternak, menangkap ikan, hingga menanam tanaman hias. Definisi dan cakupan. Definisi dasar, pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati, tanah, air, dan bahan biologis dengan bantuan teknologi modal tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian. Komoditas pertanian meliputi tanaman pangan, padi, jagung, hortikultura, sayuran, perkebunan, kelapa sawit, kopi, dan peternakan. Dalam arti luas, pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik pangan, sandang papan, maupun bahan industri. Pertanian subsisten, pertanian skala kecil yang hanya cukup untuk kebutuhan keluarga petani itu sendiri, seringkali menanam padi, jagung, ubi, dan sayuran. Pertanian komersial, pertanian skala besar yang berorientasi pada dasar dan ekspor, menanam komoditas seperti kelapa sawit, teh, karet, dan kopi. Pertanian lahan basah, sistem yang umum di Indonesia terutama untuk produksi padi di sawah yang mengenang air. Perkebunan, budidaya komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi. Pertanian organik, pertanian yang berfokus pada kelestarian lingkungan dengan harga jual hasil panen yang lebih tinggi karena diyakini memiliki kandungan gizi lebih baik. Pertanian berkelanjutan, tujuan menghasilkan pangan yang cukup untuk generasi sekarang tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan fokus pada 3 pilar, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar lingkungan, menjaga kualitas tanah dan air, meningkatkan keanekaragaman hayati, serta mengurangi dampak negatif seperti jejak ekologis dan penggunaan energi berlebihan. Pilar ekonomi, berusaha mencapai keuntungan ekonomi yang berkelanjutan bagi petani, termasuk dengan mengurangi biaya produksi dan memperluas pasar. Pertanian memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap makanan yang kita makan, seperti nasi, sayur, buah, daging, dan susu, semuanya berasal dari hasil pertanian. Selain menyediakan bahan pangan, pertanian juga memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang, terutama di pedesaan. Bahkan di Indonesia, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Contoh praktik pertanian berkelanjutan. Yang pertama, pengendalian hama terpadu atau PHT. Mengendalikan hama dengan menggunakan metode alami dan mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Yang kedua, rotasi tanaman, mengganti jenis tanaman secara bergilir untuk mencegah pemupukan atau penumpukan hama dan penyakit tertentu. Pertanian presisi, atau yang ketiga, pertanian presisi menggunakan data dan teknologi seperti drone untuk aplikasi pupuk dan irigasi yang lebih akurat dan efisien, sehingga mengurangi limbah. Dan yang kelima, System of Rice Intensification atau SRI adalah metode intensifikasi padi yang dapat meningkatkan hasil panen sambil mengurangi penggunaan air dan pupuk. Pertanian juga menjadi penggerak perekonomian nasional. Ketika sektor pertanian maju, masyarakat menjadi lebih sejahtera dan
kebutuhan dasar manusia bisa terpenuhi dengan baik. Tidak hanya itu, pertanian juga berperan menjaga keseimbangan lingkungan. Tanaman membantu menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, dan menjaga kesuburan tanah agar bumi tetap lestari. Kegiatan pertanian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pertanian tanaman pangan, seperti padi, jagung, kedelai, dan umbi-umbian. Kedua, pertanian hortikultura, yaitu budidaya sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Ketiga, perkebunan, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, teh, dan karet. Keempat, peternakan, yang menghasilkan daging, susu, dan telur. Kelima, perikanan dan kehutanan, yang juga termasuk dalam kegiatan pertanian luas. Semua bidang ini saling berhubungan dan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Sektor juga menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian, serta menurunnya minat generasi muda untuk bertani. Namun, di sisi lain, perkembangan ilmu dan teknologi membuat pertanian semakin maju. Sekarang, banyak petani mulai menggunakan alat modern, sistem irigasi otomatis, dan bahkan teknologi digital untuk memasarkan hasil pertaniannya. Dengan semangat dari inovasi, kita bisa berharap pertanian di Indonesia akan menjadi lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, pertanian adalah sumber kehidupan bagi manusia dan alam. Tanpa pertanian, manusia tidak akan bisa hidup dengan baik karena seluruh kebutuhan dasar kita berasal dari hasil pertanian. Mari kita cintai dan dukung sektor pertanian, karena dari sinilah kehidupan berawal dan masa depan bangsa dapat dibangun.